Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patih Kabupaten Purwokerto yang ke-9 atau yang terakhir adalah Sosrodiprojo. Jadi Sosrodiprojo ini menjabat sebagai patih sejak 10 Januari 1930. Jadi di sini ada selisih gitu ya. Jadi kalau Sajirun ini pensiun tanggal 3 Oktober 1929, maka Sosrodiprojo ini tanggal 10 Januari 1930. Jadi paling tidak bulan November, ya, Desember 2 bulan. Nah, kemudian ada 28 hari, kemudian ditambah dengan 10 hari. Jadi 2 bulan, mungkin 3 bulan, gitu ya. Jadi 3 bulan 7 hari. 3 bulan 7 hari. Jadi selama 3 bulan 7 hari ini terjadi kekosongan patih. Jadi patih belum digantikan, ya. Jadi penggantiannya terlambat 3 bulan 7 hari. Nah, kemudian Patih Sosrodiprojo ini berakhir ya masa pengabdiannya pada tanggal 31 Desember 1935. Jadi masa pengabdiannya ini sesuai dengan masa kekuasaan Cakradhisurya. Jadi Cakradhisurya menjabat Bupati Purwokerto tahun 1930-1935. Jadi ini periode yang sama dengan pengabdian patihnya. Nah, ketika Kabupaten Purwokerto dihapuskan pada tanggal 31 Desember 1935, maka dengan sendirinya Bupati diberhentikan. Begitu pula dengan patihnya. Jadi Bupati dan Patih diberhentikan, kabupatennya dihapuskan, maka sejak tanggal 1 Januari 1936, Kabupaten Purwokerto terhapus dari peta politik di Karsenan Banyumas. Karena setelah itu, wilayah Kabupaten Purwokerto yang meliputi 3 distrik gitu ya, yaitu distrik Jambu, distrik Aji Barang, dan distrik Purwakerta, ini digabungkan dengan Kabupaten Banyumas. Jadi Purwakerta bernasib jelek gitu ya sebagai sebuah kabupaten. Pada awalnya tahun 1831 Purwokerto tidak diperhitungkan sebagai kabupaten yang akan dibentuk dalam Karsenan Banyumas. Jadi Purwokerto diabaikan. Nah, setelah diabaikan, terutama setelah berpindahnya Kabupaten Aji Barang ke Purwokerto, ternyata ya, selama 103 tahun Purwokerto menjadi kabupaten dan ibu kota kabupaten. Ternyata setelah 103 tahun, Kabupaten Purwokerto dihapuskan dari peta politik Banyumas. Dan inilah yang menyebabkan di Kabupaten Banyumas terdapat 2 kota atau 2 ibu kota. Yang satu adalah bekas ibu kota Kabupaten Purwokerto, yaitu Purwokerto, dan ibu kota Kabupaten Banyumas di Banyumas. Dan ternyata memang nanti Bupati Banyumas itu lebih memilih kota Purwakerta dan juga ia memilih untuk pindah ke Purwakerta dari Banyumas. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari
kondisinya memang kota Purwakarta ini tidak strategis seperti yang disebutkan oleh Sujiman sebagai kota yang strategis. Jadi strategisnya itu karena ada jalan kereta api dari SDS ya. Jadi dari SDS yaitu kereta Lembah Serayu yang mestinya menyusuri Sungai Serayu dari Maos kemudian ke Padik, jadi tidak perlu ke Padikraja sebenarnya, mestinya ke timur menyusurinya sampai ke Banjarnegara maupun ke Wonosobo. Jadi kereta api SDS ini sudah salah jalan karena ternyata menyeberangi Sungai Serayu masuk ke kota Purwokerto dan kemudian ke Sokaraja, kemudian dari Sokaraja ke Kelampok, ya, ke Wirasaba, ke Kelampok, nah kemudian baru ke Banjarnegara. Nah tampaknya ini merupakan suatu ya pengingkaran ya dari perencanaan pembangunan kereta api Lembah Serayu yang mestinya memang harus menyusuri Sungai Serayu. Nah, kemudian yang kedua ada kereta api SS, yaitu kereta api milik atau perusahaan negara yang juga melewati Purwokerto. Dan inilah yang oleh Sujiman dikatakan bahwa Purwokerto adalah kota yang strategis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.